Guys, gimana kalau gue kasih ruang untuk lo curhat ke gue secara langsung? Gue bisa langsung jawab di saat itu juga. Nah, kasih pendapat lo di link survei yang ada di deskripsi ya. Ada pulsa 100.000 dan juga 50.000 untuk 2 orang yang beruntung yang akan diundi di awal Mei nanti. Jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum Karya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sharing pendapat kakak tentang jodoh dong. Bener gak sih mau sekeras apapun kita berusaha kalau memang belum saatnya jodoh? Salah. Gimana sih bacanya? Mau sekeras apapun kita berusaha kalau memang belum saatnya jodoh kita itu datang atau menikah, maka Allah akan tetap menundanya sampai waktunya tiba. Sesuai dengan yang Allah tuliskan di buku kehidupan kita. By the way, saya wanita yang belum menikah. Tahun ini akan masuk usia 30 tahun. Jujur sudah mulai kepikiran karena belum menikah di saat teman-teman sebaya saya sebagian besar sudah berumah tangga. Semoga berkenan kasih pendapatnya. Terima kasih Kak. Sama-sama, terima kasih atas pertanyaannya. That's really cool ya kan. Dan gue akan obrolin ini bukan cuman untuk si anonimus ini, tapi juga teman-teman semua yang mungkin punya permasalahan yang kurang lebih mirip atau sama ya. Don't go anywhere, I'll be back soon, insya Allah. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah SWT. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Ini bukan pendapat sebenarnya, tapi ini sebuah keyakinan atau kepercayaan yang memang dasarnya ada di Quran dan hadis. Bahwa segala sesuatu itu terjadi, even rambut lu rontok nih satu gitu ya, jatuh gitu, itu atas pengetahuan Allah dan sudah ada catatannya di takdir, di lauhul mahfuz. Apalagi pernikahan. Mungkin gue ada di sisi yang berkebalikan sama lo, dimana lo mungkin sudah ada harapan, sudah ada doa ya kan, sudah ada doa untuk memiliki rumah tangga. Ini off the record ya, rahasia aja nih ya. Tapi gue woro-woro di podcast ya. Aneh, bukan rahasia lagi dong. Dulu sama sekali gak ada kepikiran tentang karir di rumah tangga. Kenapa? Karena ada background yang agak membuat gue trauma. Sampai pada titik gue tuh kayaknya enak deh single. Kayaknya lebih enak gak nikah. Kayaknya lebih enak sendiri, gak punya anak, gak punya suami gitu. Gue lupa tepatnya, tapi itu masih di tahun-tahun 2000. Gue lupa ya. 2000 sampai 2010-an. Cuma bedanya gue tuh gak woro-woro. Karena memang bener-bener gak kepikiran gitu. Kan lucu ya ketika orang tuh gak kepikiran untuk gak punya anak, gak menikah, tapi ngomong itu mulu. Beda sama orang-orang zaman sekarang tuh kayak campaign gitu loh jadinya. Kedua juga tuh cukup jadi personal issue gue gitu loh. Takut dosa juga gue. Takut orang terinfluence sama gue. Oh masih muda banget lah, di bawah usia 23 tahun waktu itu. Dan kamu lihat ketika itu gue bener-bener gak mencari yang namanya jodoh, yang namanya nyari suami gitu ya, atau kriteria anak gitu kan. Sama sekali gak ada pikiran ke sana, sama sekali cuy, sama sekali. Sampai akhirnya sekarang gue udah punya anak 2. Apa yang pengen gue sampaikan ke lu adalah, lu mau kayak apapun, ketika Allah bilang bahwa lu nikah sekarang, nikah. Percaya gak bahwa Allah tuh punya banyak atau beribu-ribu, bahkan berjuta-juta cara membuat hati lo itu akhirnya nyantol kepada seseorang dan akhirnya lu menikah. Walaupun mungkin 30 tahun lalu lu bilang bahwa gue gak akan nikah, gue gak akan mau punya anak gitu kan. Tapi ingat selalu ya bahwa dunia itu berjalan bukan atas kehendak lo. Dunia berjalan atas kehendak Allah. Dan itu tuh ada dalilnya ya. Kondisi saat ini di usia lo yang akan memasuki usia 30 tahun, itu menjadi pressure tersendiri buat lo. Mungkin dalam hati kita udah mulai ragu nih bahwa, duh gue punya jodoh gak ya? Duh kok gak datang-datang ya jodohnya? Aduh kayaknya gue gak ada jodoh nih gitu kan. Segala sesuatu bisikan yang membuat lu ragu akan janjinya Allah, itu datangnya dari setan.
Dan setan itu adalah musuh yang nyata buat kita. Bener nggak? Di Quran ada. Karakternya setan itu pembohong. Dia akan selalu berada di pihak yang berlawanan dengan pihak Allah. Itu udah pasti. Ya kan namanya musuh. Pasti berlawanan dong. Kalau misalkan Allah bilang kanan, maka setan akan bilang kiri. Bener nggak? Ketika setan bilang bahwa lu nggak punya jodoh, berarti yang akan terjadi adalah sebaliknya. Berarti memang Allah itu mau ngasih jodoh lo. Ini gue pernah kejadian kayak gitu ya, dimana gue tuh bener-bener overthinking, gue bener-bener yang anxious loh. Yang mana waktu itu duit gue udah hampir habis. Waktu itu gue udah nyari-nyari kerjaan, hampir setahun, gue nggak dapet-dapet. Ada aja kendalanya pokoknya. Intinya nggak dapet-dapet lah. Sampai gue mulai meragukan bahwa ya Allah, hamba udah berdoa, sebenarnya hamba bakal dapat kerjaan lagi nggak ya gitu kan. Terus ada kayak ada semacam keraguan dalam diri kita sendiri bahwa alah lu gak bakalan dapat kerjaan lagi, udah tua lu gitu kan. Susah lu, bla 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 gitulah dengan banyaknya narasi-narasinya dia. Saat itu juga gue bilang gini. Saat itu juga gue bilang dalam diri gue gini. Ini yang ngomong nih setan nih. Ya kan? Setan pembohong. Berarti yang akan terjadi adalah sebaliknya. Gue akan dapetin kerjaan. Itu gue ulang-ulang terus. Jadi harus dilawan. Dan ketika melawan itu lu bisa kuat melawan itu kalau misalkan dibersamain dengan baca Quran. Bagus lagi sama puasa. Ketika lu khawatir, lu mulai mikir macam-macam, lu overthinking, itu karena ada kelebihan energi yang gak tersalurkan. Akhirnya lewat otak disuruh mikir yang berlebihan. Itu karena apa? Karena kelebihan gula. Gula itu bukan gula pasir gitu bukan ya. Tapi energi dalam diri lo. Setiap kali ada bisikan-bisikan yang membuat lu ragu akan janjinya Allah. Dengerin ini ya. Pastiin bahwa itu adalah bisikan dari setan. Dan setan itu pembohong. So, yang akan terjadi adalah sebaliknya. Ketika lu ragu, gue gak akan dapet jodoh, berarti lu akan dapet jodoh. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Oke? Okay? La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejatinya soal jodoh itu kau suka ngingetin. Jodoh tuh cepat atau lambat pasti ketemu. Paling cepat ketemu di dunia, paling lambat ketemu di surga. Iya. Masalahnya kadang ada yang bela-belain mendingan ngerelain surganya, yang penting dapat jodoh di dunia dengan cara diizinkan, mohon maaf, disentuh atau ya komunikasi meskipun duaan di chat doang pun tetap berkhalwat kan. Maka jangan kita sia-siain surga kita hanya demi dapat jodoh di dunia, karena syarat ke surga itu nggak harus punya jodoh aslinya.